Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bengkulu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coaching bersama saya Denastari dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan dan teman saya Noviarti dari SD Negeri 14 Bengkulu Selatan dan Itasti SPD dari SMA Negeri 1 Bengkulu Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam Ibu Ita. Baik, apa kabarnya Bu Dian? Alhamdulillah sehat ini Ibu. Alhamdulillah. Hari ini Ibu Dian akan melakukan coaching ya Bu ya? Ya benar Ibu. Oh ya, saya sebagai observer dari Ibu pada saat coaching nanti ada yang ingin saya sebelum Ibu melakukan coaching ada yang Ibu ingin sampaikan sama Ibu. Siap Ibu. Siap Ibu mendengarkannya ya. Nanti Ibu saat coaching Ibu saya akan mengamati Ibu, kemudian tentulah saya akan mengamati sesuai dengan robot penilaian yang akan saya nilai berdasarkan apakah pertanyaannya berbobot ya, kemudian nanti bagaimana si coachingnya nanti menanggapi dari pertanyaan dari Ibu, permasalahannya bagaimana gitu kan. Nah jadi harus sesuai dengan alur tirtah tentunya ya Bu ya. Kemudian perlu Ibu ketahui bahwasanya harus mengetahui prinsip coaching. Nah yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Bu ya. Ya Ibu. Jadi Ibu semuanya itu sudah tahu, dan kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada hari ini Bu? Yang akan saya kembangkan itu ada 3 prinsip ini Bu di dalam coaching yang saya ketahui ya. Berarti ada prinsip kehadiran penuh itu dan ya Bu. Kemudian mendengarkan dengan aktif, mendengarkan dua aktif itu berarti harus dua arah ya. Ada interaktif antara dua arah dan mengajukan pertanyaan bobot kepada si coaching. Itu yang akan saya kembangkan. Bagus Ibu. Di antara ketiganya kira-kira yang mana yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan itu present Bu, yaitu mendengarkan secara aktif dan harus fokus ini Bu kepada si coaching dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ini kepada si coaching. Iya, betul ya Bu ya. Nah, indikator apa itu yang Ibu inginkan di saat coaching nanti? Saya ingin nanti si coaching nanti bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang coaching yang si coaching temukan itu Bu. Berarti dia menemukan sendiri solusinya dan jawabannya seperti itu. Baik, kalau begitu Ibu Dian untuk melakukan coaching hari ini saya persilakan, dan nanti saya akan mengamati prosesnya. Kemudian setelah prosesnya saya akan ingin cerita kembali sama Bu Dian. Siap Ibu. Oke, terima kasih Bu Dian. Sama-sama Ibu. Selamat pagi Bu Ira. Apa kabarnya hari ini Bu Ira nih? Selamat pagi Bu Dian. Alhamdulillah baik Bu. Terima kasih Bu untuk meluangkan waktunya hari ini. Kita bisa bincang-bincang sejenak Bu. Oh boleh Bu Ira, ya sekitar 10 atau 15 menit. Saya lihat wajah Ibu Ira agak ada masalah ini ya Ibu Ira, kayak ada sesuatu gitu loh Ibu Ira. Ini Bu, bagaimana kita bisa apa sih masalah itu? Sebenarnya Bu, saya ada sedikit kendala. Saya merasa kesulitan dalam memahami penerapan pembelajaran berdifferensiasi Bu. Dan sistem penilaiannya saya juga tidak tahu seperti itu Bu. Saya bingung bagaimana cara menyesuaikan metode
pengajaran saya, dan bingung juga bagaimana saya memenuhi kebutuhan mahasiswa saya agar efektif di kelas itu, Bu. Oh gitu ya Ibu ya, berarti Ibu tuh punya kendala dan kesulitan ya dalam memahami pembelajaran berdiferensiasi ya Ibu Ira ya. Nah sekarang nih Ibu Ira, sebenarnya saya bisa memahaminya nih Ibu Ira. Sekarang Ibu Ira bisa nggak jelasin nih secara rinci nih Ibu Ira bagian mana nih dari pembelajaran berdiferensiasi yang membuat Ibu Ira itu merasa kewalahan atau kesulitan gitu Ibu Ira? Iya, Bu, saya kesulitan itu dalam membuat rencana pembelajarannya yang bisa mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. Terus selain itu saya bingung, Bu, bagaimana cara menilai siswa itu secara adil. Seperti itu ya Iya, Ibu Bu. Ira ya, berarti Ibu tuh bingung dan galau nih bahasa sekarang nih ya, Iya, Bu. bagaimana caranya merancang rencana pembelajaran yang menerapkan atau mengakomodasi berbagai tingkatan pemahaman siswa ya. Nah, sebenarnya itu Ibu memang tantangan itu Ibu dari seluruh guru yang sering kita hadapi itu ya, guru-guru sekarang itu masalahnya seperti itu. Nah sekarang Ibu mari kita coba nih eksplorasi bersama. Menurut Ibu Ira, apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini loh Ibu untuk mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu Ira nih dalam Iya, pelajaran Bu. ini? Saya sih sudah mencoba membuat beberapa kelompok berdasarkan kemampuan, Ya. tapi hasilnya tidak memuaskan. Lalu saya mencoba membuat variasi tugas, namun ada siswa yang merasa tugasnya terlalu sulit. Bahkan ada yang mudah, ada sulit. Gimana tuh, Bu? Itu udah bagus sekali itu Ibu Ira. Saya salut dengan Ibu Ira ini sudah mencoba berbagai metode ya Ibu ya. Bagus itu dari kelompok, terus variasi tugas. Nah sekarang ini Ibu dari pengalaman kelompok, terus variasi tugas, apa yang menurut Ibu Ira harus diperbaiki atau dirubah nih? Menurut saya harus lebih memahami karakteristik siswa. Lalu perlu mencari penilaian-penilaian yang lebih fleksibel dan adil. Oke, itu ya Ibu Ira. Bagus tuh idenya Ibu Ira. Menurut Ibu, apa sih langkah pertama yang bisa diambil untuk memahami karakter siswa itu tadi Ibu Ira? Jadi langkah yang bisa dilakukan dengan observasi, terus lebih memahami dengan berdiskusi dengan siswa, dan mereka tahu dengan cara-cara pembelajaran yang mereka sukai, Bu. Oke, bagus itu Ibu Ira. Good job ya Ibu Ira ya. Ide-idenya sangat. Ibu melakukan coaching tadi, Ibu sudah mengamati ya Bu, saya mengamati Ibu sudah bagus sebenarnya Bu ya. Untuk percakapannya sudah saya catat berdasarkan rubrik penilaian saya. Oke, baiklah Ibu, saya akan memberikan 2 pertanyaan buat Ibu ya Bu ya. Pertanyaan pertama, indikator yang menurut Ibu sudah tercapai apa belum yang berdasarkan saran Ibu tadi? Berdasarkan indikator tadi Ibu, saya merasa itu sudah saya capai semua itu Ibu, dari tujuannya ya, kemudian akhirnya rencananya dan pertanggungjawabannya dan tadi sudah terlaksana itu Ibu itu sesuai dengan alur kita. Baik, sudah bagus juga, saya juga mengamati sudah bagus sebenarnya tadi, tapi saya ingin memberatkan lagi sama Bu Dian, bahwasanya biar Ibu Dian lebih percaya diri lagi untuk mengembangkan kita. Nah sekarang Ibu, pertanyaan yang kedua, apalagi potensi yang akan dikembangkan di tahap itu? Saya itu akan lebih mendalami lagi Ibu ya, pertanyaan yang berbobot Ibu ya, untuk bisa menggali potensi si koci tadi. Itu yang perlu harus saya belajar dan belajar lagi. Namanya saya sedang belajar ya Ibu, jadi saya perlu proses untuk lebih memahami dan mendalami tentang proses pertanyaan yang berbobot itu tadi Ibu. Baik, bagus sekali Bu Dian sudah memenuhi alur ceritanya ya Bu ya. Sekarang apa yang Ibu Dian rasakan setelah melakukan coaching? Yang saya rasakan hari ini sebenarnya ada kepuasan tersendiri ya Ibu ya. Saya juga senang seperti itu bisa membantu rekan
menuntun mereka untuk menemukan solusinya sendiri itu. Biasanya saya itu menjadi mentoring Ibu atau konselor. Tapi untuk hari ini saya sudah bisa menerapkan pembelajaran yang sudah saya dapati itu sebagai coach di sini. Baik, bagus Ibu Dian. Karena sudah kita lakukan untuk kegiatan coachingnya hari ini, dan saya sebagai observer Ibu, mohon maaf jika ada salah ya. Di lain waktu mungkin kita akan ketemu lagi, dan insya Allah dengan tentunya coaching yang lebih baik lagi yang diterapkan. Selamat belajar lagi Bu Dian, semoga lebih sukses lagi. Amin, sama Ibu. Iya. Sukses juga Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Itas. Waalaikumsalam Bu Noki. Apa kabarnya Ibu Itas hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Noki. Oke Bu Itas, kita hari ini punya waktu 10 sampai 15 menit untuk coaching ya Ibu Itas ya. Kira-kira permasalahan apa yang Ibu ingin sampaikan hari ini? Begini Bu, saya punya masalah di sekolah kami itu kebetulan sudah melakukan kurikulum merdeka baru 2 tahun pertama. Jadi kebetulan karena sekolah kami itu sekolah yang termasuk tertua di kabupaten ini, maka guru-gurunya pun banyak yang bahkan mereka juga yang belum mengetahui tentang kurikulum merdeka ini, seperti pembelajaran berorganisasi, termasuk juga sistem penilaiannya juga seperti itu. Jadi dari pertemuan ini apa yang Ibu Itas inginkan? Saya menginginkan guru-guru di sekolah itu nanti mengetahui banyak tentang pembelajaran berdifferensiasi, kemudian teknik penilaiannya bagaimana. Oke. Idealnya mengetahui tentang kurikulum merdeka itu sampai 10. Mungkin kira-kira di sekolah itu batas pengetahuannya sampai level berapa itu? Sepertinya kalau saya menilai baru di level 6 lah. Nah, sejauh ini langkah apa yang sudah Ibu Itas lakukan supaya teman-teman tadi bisa memahami tentang pelajaran berdifferensiasi dan juga teknik lainnya? Yang sudah dilakukan itu sebenarnya sudah ada Bu, termasuk berbagi praktek baik gitu ya. Terutama kebetulan di sekolah kami sudah beberapa orang yang sudah mengikuti guru penggerak, nah mereka bisa berbagi. Tetapi dengan berbagi praktek baik mungkin masih perlu dilakukan hal-hal lain. Oke. Kira-kira rencana yang ingin Ibu Itas lakukan itu apa? Paling yang bisa dilakukan itu sebenarnya banyak Bu, misalnya seperti melalui workshop gitu ya Bu ya, kemudian bisa pendampingan, mentoring dan sebagainya. Tapi yang paling bisa saya lakukan secepatnya itu mungkin di mentoring itu. Oh, di mentoring. Kapan kira-kira Ibu mau melaksanakan mentoring tersebut? Minggu depan mungkin sudah bisa dilakukan itu Bu, karena untuk mentoring ini kan kita bisa mengambil, atau guru-guru itu yang mau belajar itu sebenarnya ada banyak, tetapi untuk yang tidak mau tahu itu juga banyak Bu. Maka kita melakukan ini, artinya siapa yang mau belajar ya kita akan siap untuk berbagi dengan mereka, termasuk juga dengan guru-guru yang sudah ikut kegiatan itu. Oke, baik. Dengan demikian berarti Ibu sudah menemukan solusi ya Bu dari permasalahan yang Ibu hadapi. Iya betul Ibu. Jadi dari pertemuan ini kita sudah menemukan solusi. Jadi ya, kapan Ibu mau melaksanakan mentoring ini tadi? Insya Allah minggu depan. Oke, baik. Saya menunggu kabar baiknya nih Bu. Semoga teman-temannya di sekolah mengetahui tentang pembelajaran berdifferensiasi lebih baik lagi. Sampai jumpa minggu depan ya Bu. Ya baik, terima kasih sudah mendengarkan dari saya, dan saya sudah menemukan solusinya, dan saya puas sekali dengan coaching kita hari ini. Terima kasih juga Ibu Itas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu Itas. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit untuk mengadakan coaching ya Bu Novi, ya, sesuai dengan perjanjian kita ya.
silakan Ibu Nopi menceritakan permasalahannya apa, Bu Nopi. Oke, baik. Begini Bu, kami itu kan di sekolah kan baru mengenal kurikulum merdeka nih Bu. Nah, teman-teman guru itu masih bingung dengan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan juga rubrik apa teknik penilaiannya. Jadi masih bingung. Berarti guru belum mengetahui tentang kurikulum merdeka, Iya. seperti pembelajaran berdiferensiasi dan teknik penilaiannya, begitu ya Bu Iya, ya? Bu. Apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita ini? Saya itu ingin di sekolah itu teman-teman guru itu sudah paham dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga penilaiannya, kemudian bisa mempraktekannya di kelas mereka masing-masing dengan baik seperti itu. Berarti baru mengetahui tentang kurikulum merdeka di sekolah. Bu Nopi kalau dibilang ideal levelnya itu 10 ya Bu ya. Ya, Sekarang levelnya sudah berapa kira-kira untuk di sekolah Ibu saat ini? mungkin di sekolah kami itu baru di level 5. Oh, level 5 ya. Langkah apa Ibu yang akan dilakukan? Saya rencananya akan melaksanakan akan menggandeng teman-teman sekolah lain, rekan-rekan sejawat yang di sekolah lain yang sudah lama menjalankan kurikulum merdeka ini, dan juga akan berkonsultasi dengan pengawas. Yang terakhir mungkin akan itu dulu mungkin Ibu. Selain itu apa lagi Ibu? Oh ya, saya akan melaksanakan praktik baik. Oh iya. Kira-kira saat ini yang paling tepat strategi yang mana yang Ibu mau lakukan? Sepertinya dengan berbagi praktik baik mungkin Bu. Oh iya. Siapa yang dapat membantu Ibu dalam kegiatan tersebut Ibu? Tentu saja rekan-rekan sejawat. Kemudian saya akan belajar dulu, berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah untuk kegiatan yang akan saya laksanakan. Baik, berarti Ibu akan berkolaborasi dengan teman guru yang lain ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Sekarang kita sudah di ujung percakapan ini ya Bu Nopi ya. Apa yang Ibu sudah dapatkan dari percakapan kita Bu? Oke, baik, terima kasih Bu Ita sudah mau mendengarkan curhat saya. Jadi saya sudah terbuka nih Bu. Saya akan melaksanakan praktik baik bersama teman-teman saya di rekan guru di sekolah, supaya nanti pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga teknik penilaiannya lebih baik lagi dan bisa dipraktikkan nanti Bu di kelasnya masing-masing. Iya, bagus, alhamdulillah kalau gitu. Kapan rencananya akan Ibu lakukan? Mungkin besok hari Selasa Bu. Waktu Cepat sekali Bu. Kombel. Kebetulan besok itu hari Kombel Bu. Jadi Selasa itu ada Kombel di sekolah. Jadi, kebetulan. Jadi secara nanti saya akan jadi berpraktek baik dengan teman-teman di kegiatan Kombel. Bagus sekali itu rencananya Bu Nopi. Mudah-mudahan nanti terrealisasi dengan bagus ya Bu Nopi dan hasilnya juga sesuai dengan harapan Bu Nopi ya. Nah, baik, terima kasih Bu Nopi hari ini sudah lapor kucing kita berdua. Mudah-mudahan nanti saya tunggu kabar baiknya untuk di minggu depan. Bu Nopi selamat melakukan kegiatannya Bu Nopi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.